Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita akan membahas topik 1, yaitu tentang mengenal peserta didik. Di dalam topik 1, kita akan membahas 2 topik utama, yaitu yang pertama memaknai belajar dan berkembang, kemudian menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Kita bahas topik yang pertama, yaitu memaknai belajar dan berkembang. Nah, apa sih itu belajar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Di ruang kelas, proses pembelajaran terjadi ketika seorang individu menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar yang diperoleh. Setelah kita mengetahui apa itu belajar, selanjutnya penting untuk mengetahui apa saja teori belajar. Dalam mata kuliah ini, ada 4 teori belajar, yaitu behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, apa sih itu teori belajar behavioristik? Teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berikut beberapa ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan peranan aksi. Selanjutnya, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Nah, apa saja kelebihan teori behavioristik? Yang pertama, teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Yang kedua, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Yang ketiga, teori ini mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Setelah mengetahui kelebihan teori belajar behavioristik, ada baiknya kita mengetahui kekurangan teori belajar ini. Yang pertama, teori belajar ini cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberikan hukuman peserta didik yang melanggar aturan sekolah. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Yang kedua, teori belajar classical conditioning dengan tokoh Ivan Pavlov. Dan teori belajar deskriptif behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Burrhus Frederick Skinner.
Berikut beberapa contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Antara lain, yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura, lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif dari Bandura, ayo kita amati gambar diagram berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selama berjalannya observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir beberapa pengamatan, sekaligus melibatkan proses kognitif. Berikut beberapa ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh dan meniru perilaku, sikap atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Ciri yang pertama, teori ini meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, teori ini memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, teori ini beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, teori ini menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang terakhir, teori ini melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori belajar sosial. Teori ini menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka.
Melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta refleksi diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif yaitu: yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi secara pasif yang disampaikan oleh gurunya. Dengan kata lain, teori belajar ini memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Sebagai contoh, ada seorang anak dengan ayahnya sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kemudian, sang anak menemukan kulit kerang dan mengajukan beragam pertanyaan kepada sang ayah. Menurut pandangan konstruktivisme, hal yang dilakukan anak tersebut merupakan pengetahuan yang sedang dikonstruksikan tentang makhluk-makhluk laut dan kegunaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang dihadapinya. Ada dua tokoh utama dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Dalam teori belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Nah, inti dari teori Vygotsky ini bahwa pembelajaran tidak hanya proses individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Pembelajaran terjadi ketika seseorang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial yang mendukung perkembangan kognitif mereka. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama, yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik, serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Contoh kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain.
Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Contoh ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Teori ini berfokus pada manusia sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, perasaan, dan motivasi yang berbeda. Nah, pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Berikut adalah ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu. Manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Keempat, mengutamakan pengetahuan dan pemahaman, dan terakhir berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik, yang pertama Abraham Maslow, Carl Rogers, dan William Glasser. Contoh-contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas yang bisa dilakukan oleh guru, yang pertama adalah pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Nah, setelah memahami tentang belajar dan juga teori-teori belajar, selanjutnya adalah topik tentang teori perkembangan. Pada dunia pendidikan dan pengajaran, yang menjadi fokus perhatian adalah peserta didiknya. Sebagai seorang guru atau pengelola pendidikan, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Terdapat beberapa isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak. Yang pertama, isu nature dan nurture. Isu nature merujuk pada warisan biologis, sedangkan isu nurture merujuk pada pengaruh lingkungan individu. Selanjutnya, isu perkembangan continuity dan discontinuity, yang berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Terakhir, isu early and later experience. Isu perkembangan ini adalah faktor utama dari perkembangan anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Nah, agar dapat memahami tahap perkembangan peserta didik, mari kita bahas satu persatu dalam pembahasan berikut. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan sosial emosional. Ketika membahas perkembangan sosial emosional, kita akan fokus pada dua teori utama, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner
dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Baiklah, mari kita bahas teori yang pertama, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Bronfenbrenner kemudian membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan terdekat di mana individu berinteraksi langsung dan memiliki pengalaman sehari-hari. Contohnya, interaksi antara anak dan orang tua di rumah, hubungan antara siswa dengan guru di sekolah, dan hubungan sosial dengan teman sebaya. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan antara 2 atau lebih mikrosistem yang dialami oleh individu. Contohnya, keterkaitan antara rumah dan sekolah, misalnya bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem mencakup lingkungan eksternal yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, tetapi tetap memiliki dampak signifikan terhadap perkembangannya. Contohnya, pekerjaan orang tua seperti perubahan jam kerja yang mempengaruhi waktu bersama anak. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah lapisan budaya, nilai-nilai hukum, kebijakan, dan keyakinan yang lebih luas yang mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, norma budaya tentang peran gender dan kebijakan pendidikan nasional. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem memperhatikan bagaimana waktu dan perubahan sepanjang hidup mempengaruhi individu. Contohnya, peristiwa besar seperti perceraian orang tua, perubahan pekerjaan, atau krisis ekonomi. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Selanjutnya bisa dilihat gambaran lebih lanjut mengenai teori perkembangan rentang hidup Erikson. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Lawrence Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi tingkat-tingkatan yang kemudian tersusun atas 6 tahap sebagai berikut. Selanjutnya, menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Untuk memahami dengan lebih jelas, mari kita ikuti paparan berikut ini. Yang pertama, latar belakang peserta didik yang terdiri dari perbedaan etnik. Pada sekolah dan kelas yang akan kita ampu, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Yang kedua, perbedaan budaya atau kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Yang ketiga, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda.
Perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengetahui peserta didiknya. Selanjutnya, kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik meliputi 3 hal, yaitu minat, motivasi, dan gaya belajar. Apa itu minat? Minat adalah ketertarikan atau keinginan yang kuat untuk belajar dan memahami sesuatu. Yang kedua, motivasi. Motivasi dalam pembelajaran adalah dorongan atau semangat yang mendorong seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan tertentu dalam proses pendidikan. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading and writing. Nah, sekian penjelasan saya tentang mengenal peserta didik. Semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.